Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. كيف حالكم؟ الحمد لله. وفقنا الله للحق والخير وللعلم النافع والعمل الصالح. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan keberkatan dan ampunan kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, insya-Allah. Demikian juga yang nanti mendengarkan, insya-Allah. Kita akan lanjutkan kepada soalan ke-25. Soalan ke-25. Soalan ke-25 muka ke-16. Ya. Soalan ke-25 muka ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, kam, apa kam? Ada berapa? Ada berapa maratibuddin, tingkatan agama, ya. Ada berapa tingkatan agama, ya. Maratib jamak daripada martabatun, ya. Martabatun mufradnya, ya, tunggal, jamaknya maratib, ya. Jadi tingkatan-tingkatan. Ada berapa tingkatan agama? Ini pun berkenaan dengan orangnya, ya. Yakni yang dimaksud adalah orang Islam, ya. Berkaitan dengan tingkatan beragama orang Islam, ya. Faqul, maka katakanlah, maratibud dini salasun,
Ya, maratib tingkatan ad-din agama, yakni tingkatan agama, thalathun, ada 3. Al-islamu, yang pertama Islam. Wal imanu, yang kedua iman. Wal ihsanu, yang ketiga al-ihsan. Al-islam, al-iman, al-ihsan. Ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari jalur sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim, ya. Raqmu 8, ya, raqam berapa? 8, ya, hadis nomor 8. Wa fihi, dan di dalamnya, maksudnya apa? Di dalam hadis tersebut, yakni pada hadis tersebut, ya, anna Jibril, bahwasannya Jibril alaihi salam, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil Islam, tentang al-Islam, ya. Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang al-Islam. Thumma anil iman, kemudian anil iman, tentang iman. Thumma, kemudian anil ihsan, tentang al-ihsan. Ya, di sini, ya, tertulis thumma, ya, kemudian. Maknanya setelah Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, Rasulullah menjawab, ya, thumma, kemudian. Itu, ya. Boleh difahami, ya. Thumma itu maknanya ada jarak, ya. Ada jarak, ya. Soalan ke-26. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, kam, ada berapa arkanul Islam? Apa arkan? Arkan jamak daripada rukun, ya. Arkan ini jamak daripada ruknun, ra kaf nun, ruknun. Ada berapa rukun al-Islam? Ya. Kita semua sudah tahu. Tapi yang lebih penting lagi, lebih urgent lagi, kita mengetahui dalilnya, ya. Faqul, maka katakanlah, khamsatu arkanin, ada 5 rukun, ya. Ada tak kelompok lain yang mengaku Islam memiliki rukun Islam lebih? Ada, ya, Syiah. Ya, Syiah berapa rukun Islamnya? Ada berapa rukun Islam Syiah? Lebih dari 7, ya. Dikatakan 11, ya. Rukun imannya ada berapa? Kita ada berapa rukun imannya? Ada 6, ya. Mereka ada 5, ya. Nampak dalal, kesesatan mereka, ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Abdullah bin Umar, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah ini? Anaknya Umar bin Al-Khattab, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, bunyal Islamu, bunya, apa bunya? Dibangun. Al-Islam ala khamsin, di atas 5 perkara, ya. Al-Islam seperti
kalau digambarkan bangunan, ya. 5 perkara ini pondasi-pondasinya, ya. Hilang salah satu pondasi atau lebih akan runtuh, ya, bangunan tersebut, yakni al-Islam. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Perkara pertama, pondasi pertama, ya, syahadah, ya, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi illallah, melainkan Allah. Marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah, ya, utusan Allah. Wa iqamis salah, ya, mendirikan salat yang kedua, rukun yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, ya, tak hanya zakat fitri, ya. Mana yang lebih tepat, zakat fitrah atau zakat fitri? Kita sebut apa biasa? Zakat fitrah, ya, tapi yang lebih tepat zakatul fitri, zakat fitri, ya. Ya, kita jangan mengikuti kebanyakan orang, ya, sebab istilah ini jelas, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, zakat fitri, bukan zakat fitrah, sebab akan berbeza artinya nanti, ya, fitrah, ya, fitrah, ya. Tapi zakat fitri apa? Al-fitri yakni zakat yang dikeluarkan pada hari apa? Pada hari berbuka, yakni diharamkan berpuasa ketika itu, Idul Fitri, ya kan? Bukan kembali suci, makna Idul Fitri yang lebih tepat. Idul Fitri yang lebih tepat maknanya apa? Kembali berbuka, ya, kembali makan besar selepas puasa 1 bulan. Itu makna yang lebih tepat, ya. Kita orang Melayu biasa mengartikannya apa? Kembali suci, ya. Bagi mereka yang betul-betul saum Ramadan dengan ikhlas mengharapkan pahala Allah, jelas, ya, dia akan kembali suci. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak benar melaksanakannya, ya? Baik, ya. Yang keempat, wal hajj, menunaikan haji, ya. Jadi yang ketiga tadi melaksanakan atau menunaikan zakat, tidak hanya zakat fitri, termasuk zakat mal, zakat ziraah, ya kan, zakat kebun, pertanian, ya. Wa shaumi Ramadan, dan saum Ramadan, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Berkenaan dengan rukun Islam ini, ikhwati fillah, ada riwayat lain, ya, dari sahabat Ibnu Umar juga, ya. Kemudian dari ayahnya juga, yakni Umar bin Al-Khattab, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam, Rasulullah SAW mendahulukan saum Ramadan dulu, ya kan, kemudian haji. Kalau di sini kita lihat haji dulu, ya, baru saum, ya. Nah, para ulama sudah membahas perkara ini, ya. Ada seorang ulama yang mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Beliau ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 maknanya 600 tahun lebih, ya, Hijriah, ya. Menjelaskan bahwa, ya, beberapa riwayat tentang rukun Islam ini, ya, yakni yang beliau maksud adalah riwayat yang mendahulukan haji, ya, daripada apa?
saum Ramadan, boleh jadi disebabkan karena keraguan apa? Perawinya. Ya, keraguan perawinya. Ya. Tapi singkatnya bahwa perkara ini ya, yang lebih tepat adalah hadis yang menjelaskan bahwa rukun Islam ini ya, yakni yang apa? Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat ini adalah saum Ramadan. Ya, kemudian haji, ya. Saum Ramadan kemudian haji. Ya. Sebab ketika itu Ibnu Umar dalam riwayat yang lain, ini kan Ibnu Umar juga, ya. Dalam riwayat yang lain, ketika ada seseorang yang menyebutkan rukun Islam ini, orang itu menyebutkan haji dulu, kemudian saum. Apa kata Ibnu Umar? Ya. Tidak, ya. Yang betul adalah saum dulu baru haji. Itulah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua riwayat, ya. Riwayat yang satu Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mendahulukan haji kemudian saum. Riwayat yang lain saum baru haji. Maka yang lebih tepat mendekati kebenaran ya dalam perkara ini ya, adalah saum Ramadan dulu baru haji ya, wallahu a'lam. Soalan ke-27. Fa iza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma huwal iman, ma apa? Huwa al iman. Apa itu al iman? Ya, ini tingkatan kedua ya. Tingkatan kedua di dalam agama. Apa itu iman? Faqul, maka katakanlah, huwa ya, al-iman, yakni iman itu adalah ya, huwa iman itu adalah nutqun bil lisan ya, mengucapkan dengan lisan. Nutqun mengucapkan bil lisani dengan lisan. Wa'tiqadun dan meyakini bil qalbi dengan hati. Wa amalun dan mengerjakan bil jawarih dengan apa? Jawarih, anggota badan ya, bil jawarih dengan anggota badan ya. Soalan ke-27 muka ke-17 ya. Wahwa ya, wahwa ya. Soalan ke-27 muka ke-17. Wahwa dan iman itu ya, wahwa dan iman itu. Soalan ke-27 ada? Oh, ya. Baik, wahwa dan iman itu yazid. Apa yazid? Bertambah. Bitta'ah dengan ketaatan. Ya. Wa yanqus bil ma'siyah dan berkurang bil ma'siyah dengan maksiat. Ya. Ini jelas ya, kaidah yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan iman ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berkurang dengan maksiat ya kepada Allah dan Rasulnya ya. Wad dalilu, dan dalilnya ala annahu ya, bahwasannya iman itu nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dalil bahwasannya iman itu nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan apa? Mengamalkan dengan anggota badan ya, anggota tubuh. Hadis Abi Hurairah, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman, barakallahu fiik. Ya.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, ya, iman itu, ya, bid'un wa sab'un, ada 70 lebih tingkatan, atau bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 lebih tingkatan, ya. Ada 70 lebih atau 60 lebih tingkatan. Fa afdaluha, maka yang paling utama, ya, qaulu, ucapan, ya, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, itu tingkatan iman tertinggi, ya, bin nutq, ya, yang diucapkan, ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa adanaha, dan yang paling bawah, ya, tingkatan yang paling bawah. Wa adanaha, dan tingkatan yang paling bawah, imatatul adza. Apa imatatul adza? Menyingkirkan gangguan. Imatatu al-adza, menyingkirkan gangguan. Anit tariq, dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun minal iman, ya, termasuk tingkatan daripada iman, termasuk cabang daripada iman, ya. Ini dalilnya, ya, dalil yang menegaskan bahwa iman itu nutqun bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan. Apa dalilnya? Qaulu la ilaha illallah, ya. Wa amalun bil jawarih. Apa dalilnya? Imatatul adza anit tariq, ya, menyingkirkan gangguan daripada jalan, ya, dengan perbuatan, gitu, ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini lafaz milik Imam Muslim, ya. Lafaz hadis ini milik Imam Muslim. Wad dalilu, dan dalilnya, annahu, bahwasannya iman itu, ya, i'tiqadun, ya, meyakini bil qalb, dengan hati, yakni keyakinan dengan hati, ya, meyakini dengan hati. Hadis Umar, hadis daripada Umar. Umar siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Alladzi taqaddam, yang sudah lewat, ya. Mana yang sudah lewat? Mana hadis Umar yang sudah lewat? Nah, tengok soalan ke-25, ya. Tentang apa? Tentang apa? Tentang tingkatan agama, ya. Tingkatan agama. Di sana disebutkan apa? Salah satunya apa? Al-iman, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-iman oleh malaikat Jibril yang ketika itu menyerupai seseorang, ya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau apa? Meyakini dengan hati, ya, terhadap Allah, ya. Uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat Allah, ya. An tu'mina billah wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, apa? Rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa yakni wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap qadar, takdir Allah, baik dan buruk, gitu, ya. Alladzi taqaddam, yakni dalilnya sudah lewat, ya. Fi arkanil iman, ya, muka ke-18, fi arkanil iman, ya, yakni tentang apa? Rukun iman, ya. Jadi
Dalilnya hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sudah lewat fi arkanil iman, tentang rukun iman, ya. Wa qaulullahi ta'ala, dan dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, surah keberapa? Surah kelima. Surah keempat An-Nisa. Madaniyah, ya, Madaniyah. Ayat 23. Apa bunyinya? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Wa 'alallah, dan ke atas Allah sahaja, fatawakkalu, ya, maka mereka apa? Bertawakal. Fatawakkalu, maaf, maka bertawakallah kalian, ya, in kuntum mu'minin, jika kalian, ya, mengaku beriman, ya, beriman, ya. Ini, ya, salah satu tanda orang yang beriman, dia senantiasa bertawakal kepada Allah, ya. Bagi yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan, ya, segala keperluan dia, insyaallah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah apa? Fahasbuh. Nah, surah apa? Surah At-Talaq, ya. Surah At-Talaq, ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup, gitu, ya. Kemudian dalilnya juga wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, ya, adalah khadim Rasulullah, ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 10 tahun beliau dibawa oleh ibunya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah agar Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, bersabda, ayatul iman, ayah, apa ayah? Ayah apa? Bukan ayat, ya, tanda, ya. Tanda al-iman, ya, tanda keimanan seorang mukmin, yakni, ya, apa? Hubbul ansar, mencintai golongan al-ansar, ya, mencintai para sahabat al-ansar, ya, dari kalangan al-ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan bughdul ansar, ya, membenci kaum al-ansar, ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Sebab kenapa? Sebab kaum al-ansar, para sahabat dari kalangan al-ansar sudah sangat berjasa, ya, menolong kaum muslimin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya. Bahkan dari mereka, ketika para sahabat dari kalangan muhajirin datang, ya, di antara mereka ada yang ditawarkan, ya, harta, ya, dibagi dua hartanya, ya, harta sahabat Ansar dibagi dua kepada sahabat muhajirin. Bahkan istrinya, ya, istri daripada kaum Ansar yang lebih dari satu, ya, diminta untuk memilih, ya. Kaum muhajirin diminta untuk memilih mana yang kamu tertarik, paling tertarik, katakan, ya.
maka aku akan ceraikan. Ya, itu ya. Betapa hebatnya keimanan para sahabat ya, dari kalangan Al-Ansar juga kaum Muhajirin. Ya. Kalau di zaman sekarang tak ada ya. Bahkan nak tambah lagi jadi 3 istrinya atau 4 ya. Nah, itulah. Jadi sangat-sangat jelas kesesatan mereka yang mencela para sahabat ya. Nanti ada kita bahas insyaallah berkenan dengan ini. Wad dalilu, dan dalilnya ala annahu, bahwasannya iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan ya. Ya, tadi ada kaidah kan, iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berkurang dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Anfal, surah keberapa? Surah ke-8 ya, Madaniyah. Al-Anfal surah ke-8 Madaniyah, ayat 2. Apa bunyinya? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila, yang jika disebut nama Allah ya, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ya. Disebut nama Allah, kebesaran Allah, hati mereka bergetar, keagungan Allah, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, alaihim, ke atas mereka, ayatuhu, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Rabb mereka, mereka bertawakal ya. Ini ya, di antara tanda-tanda orang yang beriman ya, betul-betul beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam surah Al-Fathu, surah Al-Fath, surah ke berapa? Surah ke-48 ya, Madaniyah ya. Surah Al-Fath Madaniyah, surah ke-48 ayat 4. Apa bunyinya? Huwallazi Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ya, ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan apa? As-sakinah. Apa as-sakinah? Ketenangan ya. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imana ma'a imanihim, imanam ma'a imanihim ya, supaya apa ya, keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada gitu ya. Jadi Allah lah yang menambah, yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang beriman ya. Dan dengan karunia Allah, keimanan kita ditambah ya, di samping keimanan yang sudah ada, yakni dengan ketaatan kepada Allah, iman bertambah ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa qauluhu, dan firman Allah di dalam surah Al-Muddathir ya, surah ke-74 ya, Makkiyah ayat 31. Surah ke-74 Makkiyah ayat 31. Wa yazdadallazina amanu imana ya. Dan keimanan orang-orang mukmin bertambah ya. Dan keimanan orang-orang mukmin bertambah ya.
yakni dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Di dalam surah Ar-Ra'd ada juga ya dalil bahwasannya Allah lah sumber pemberi ketenangan kepada orang-orang beriman. Surah Ar-Ra'd surah keberapa? Surah ke-13 ayat 28 ya. Ar-Ra'd Makkiyah ayat 28. Apa bunyinya? Tolong dilihat juga. Apa bunyinya? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, betul ya, ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Dan apa? Terjemah berikutnya yaitu orang-orang yang beriman dan coba diulang lagi. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, kemudian dan hati mereka menjadi tentram, dan ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram ya. Inilah sumber ketenangan, ketentraman sejati ya. Sumber ketentraman, ketenangan sejati ya. Banyak orang yang mencari ketenangan pergi ke kawasan bukit ya, pantai ya. Memang mendapat ketenangan, tapi ketenangan sementara ya. Bagi mereka yang betul-betul nak mencari ketenangan sejati, maka perbanyaklah mengingat Allah tabaraka wa ta'ala ya. Berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Wad dalilu, dan dalilnya ala annahu yanqusu bil ma'siyah ya. Dan dalil bahwasannya iman itu berkurang dengan maksiat adillatu ziyadatihi ya, adalah apa? Dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah ya. Boleh difahami ya. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang dengan maksiat adalah dalil-dalil yang apa? Menunjukkan ziyadatihi ya, menunjukkan bahwa iman itu bertambah ya. Nah, ini bisa kita fahami nanti setelah ini. Fa innahu, maka sesungguhnya iman itu qabla an yazida, sebelum ia bertambah, kana naqisan ya. Sebelumnya berkurang gitu kan. Jadi dalil yang menyatakan bahwa iman itu berkurang dengan maksiat adalah dalil-dalil yang menunjukkan ya apa? Menunjukkan bertambahnya iman itu, gitu kan. Ya, sebab sebelum bertambahnya iman, maka keadaan iman berkurang, gitu kan. Gitu ya. Dengan ketaatan maka iman bertambah. Qala al-Imamul Bukhari, berkata al-Imam Bukhari fi Kitabil Iman, di dalam ya kitab al-Iman ya, min sahihihi, dari kitab sahihnya ya. Di dalam kitab sahih al-Imam Bukhari ya, di sana ada namanya Kitabul Iman ya. Kitab tentang al-iman ya. Bab apa? Bab ke-33. Ya, bab ke-33 ya. Isi bab ini tentang apa? Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis ya. Fa idza, maka apabila taraka syai'an ya, seorang muslim meninggalkan sesuatu minal kamal, dari apa?
Kamal apa? Dari kesempurnaan. Maksudnya adalah dari keimanan, ya. Kesempurnaan di sini maksudnya keimanan. Fahuwa naqis, ya. Maka iman itu akan berkurang, gitu kan. Ya, jadi Imam Al-Bukhari membuat satu bab, judulnya apa? Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Maka jika seseorang, yakni seorang muslim meninggalkan apa? Sesuatu daripada apa? Keimanan, ketaatan, fahuwa naqis. Maka iman itu akan berkurang, gitu, ya. Wa hadis syu'abil iman, ya. Dalilnya juga hadis syu'abil iman, tentang apa? Cabang-cabang keimanan, tingkatan-tingkatan keimanan. Alladzi, yang zakarnahu, kami sudah sebutkan qariban, ya, barusan tadi, ya. Tentang cabang-cabang keimanan, ya. Muka ke-17 hadis dari Abu Hurairah, ya kan? Itu maksudnya, ya. Jadi hadis tentang tingkatan-tingkatan keimanan yang sudah kami sebutkan barusan tadi, ya. Hadis daripada Abu Hurairah, ya kan? Muttafaqun alaih. Muka ke-17 ada, ya. Ini maksudnya, ya. Wa hadithu, dan hadis, ya, Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Siapa namanya? Siapa namanya? Beliau ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Lebih dari 1000, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Sa'ad, ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya. Sa'ad namanya. Ada berapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Lebih dari 1000 hadis. Ada berapa? Ada 7, ya. Yang pertama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdurrahman, ya. Yang kedua siapa? Anas bin Yang kedua Ibnu Umar, ya. Namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. Siapa namanya? Abdullah bin Umar, ya. Yang ketiga Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik. Yang keempat Ibnu Abbas, ya. Yang keempat Ibnu Abbas. Siapa namanya? Abdullah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ini Sa'ad ini, ya. Yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Tak termasuk, tapi beliau banyak juga meriwayatkan hadis. Kalau dibuat lebih dari 7, beliau masuklah, ya. Jadi yang disebutkan oleh para ulama, di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000 hadis. Nah ini, ya, sudah dicatat, ya, ditulis. Baik. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang terakhir Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, man ra'a, man siapa, ya, siapa saja, ra'a yakni siapa saja dari kalangan muslim, dari kalangan mukmin, ra'a yang melihat, ya, minkum apa?
Ini kalau diartikan satu persatu tak cantik ya. Nah, ini man ra'a minkum, siapa saja ya di antara kalian, gitu kan. Minkum, di antara kalian, ra'a yang melihat. Siapa yang melihat di antara kalian, gitu kan. Siapa di antara kalian yang melihat. Itu ya. Munkaran, kemunkaran. Apa yang dimaksud kemunkaran ini? Ya, kemunkaran itu adalah segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini kemunkaran namanya. Ya, yang para ulama bersepakat bahwa itu adalah kemunkaran, gitu kan. Banyak kan? Contohnya apa? Kemunkaran. Ya. Misalnya di bulan Ramadan, ya. Kita tahu dia muslim, ya. Kemudian di hadapan orang ramai, di hadapan jirannya dia minum, dia makan. Nah, ini kemunkaran, ya kan? Harus kita amalkan salah satu daripada 3 yang akan disebutkan ini, ya. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangan, ya. Falyughayyirhu biyadihi, maka ubah kemunkaran itu dengan tangan, ya. Ya, dengan tangan, ya. Misalnya kita pegang dia, ya kan, jangan terus dipukul, ya. Dipegang, gitu kan. Kalau dia pegang misalnya khamr, minuman keras, ya kita pegang, kita ambil, kita buang, gitu kan. Itu dengan tangan maksudnya, ya. Misalnya lagi alat-alat musik yang kita sudah sampaikan kepada keluarga, mereka juga menerima, ya, dengan kemungkaran, ya, gitar misalnya, ya, anak kita menerima dengan ya, dengan ketundukan kepada Allah bahwa itu haram, ya. Dengan kemungkaran, caranya apa? Ya, dihancurkan. Nah, ini dengan tangan namanya, gitu ya. Fa in lam yastati', maka jika tidak mampu, ya, maka jika tak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya, ya, dengan lisannya, ya. Fa illam yastati, maka jika tak mampu, fabiqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ya, hal itu yakni dan yang demikian itu adhaful iman, ya, selemah-lemah iman, yakni dengan hati tadi, ya. Kita melihat kemungkaran, kita tak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Maksudnya apa? Kita mengingkari kemungkaran itu, membenci, ya, membenci kemungkaran itu, ya. Jangan kita cuek, gitu kan. Jangan kita menganggapnya biasa. Kita tolak dengan hati, ya, kita membencinya. Maka kita sudah selamat, ya. Ya, maka kita tak terkena dosanya, gitu kan. Akhrajahu Muslim, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Wa fihi, ya, dan di dalamnya, maksudnya di dalam apa? Di dalam hadis tersebut, ya, anna inkaral munkar, ya, menunjukkan bahwasannya inkaral munkar, apa inkaral munkar? Mengingkari kemunkaran, gitu kan, minal iman, ya, termasuk bagian dari keimanan, gitu ya. Baik, ya. Fahimtum insyaallah? Nah, alhamdulillah. Soalan ke-28. Fa idza qil, maka jika dikatakan, ada yang kurang tak ini? Ada, ya, lakanya tak disebut di sini, ya. Fa idza qila lak, ya, maka jika dikatakan kepadamu, ya, lakanya tak disebut di sini. Fa idza qil, maka jika dikatakan laka, tambah laka, ya, kepadamu, maka jika dikatakan laka kepadamu, kam arkanul iman, kam, ada berapa arkanul iman, rukun-rukun iman,
rukun iman. Ya. Ada berapa rukun-rukun iman? Di antara rukun iman kaum Syiah, Rafidhah apa? Wilayah, ya. Wilayah, yakni kekuasaan. Hati-hati, ya. Jangan biarkan orang-orang Syiah dengan bebas menyebarkan ajarannya, ya. Banyak sekali ya peristiwa yang sudah bisa kita ambil pelajarannya. Yang mereka minoritas tapi ya, menjadikan wilayah kekuasaan itu sebagai keyakinan, ya, di dalam ajaran mereka, menghalalkan segala cara, ya. Tak mungkin dimanapun orang Syiah, ya, ketika menempati satu tempat, ya, maka tujuan utamanya, ya, diantaranya apa? Berkuasa, gitu kan. Kita lihat diantaranya apa? Suriah, ya. Kemudian apalagi Irak sekarang kan, ya, Yaman, ya kan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insyaallah, ya, negeri kita, insyaallah. Faqul, maka katakanlah, sittatu arkan, ada 6 rukun, ya. Rukun iman ada 6. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Umar bin Al-Khattab, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim. Nah, ini orang yang paling dibenci oleh Syiah, ya, lebih dari Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, paling dibenci oleh orang Syiah, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu Jibril, ya, bertanya kepadanya Jibril, ya. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman, anil iman, tentang al-iman, ya. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman. Faqal, maka katakanlah, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billah, ya, engkau, ya, beriman, meyakini, ya, dengan sebenar-benarnya, ya, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, ya. Ada berapa jumlah malaikat? Ya, hanya Allah yang tahu bilangannya. Sebagaimana hanya Allah yang tahu besarnya arsy, ya. Besarnya arsy hanya Allah yang tahu. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruk, ya. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Qal sadaqta, ya. Qal, ia berkata, siapa yang berkata? Malaikat Jibril berkata, sadaqta, engkau benar, ya, engkau benar wahai Muhammad. Wa huwa muttafaqun alaih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat, min hadisi Abi Hurairah. Okay. Wa huwa muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, min hadisi Abi Hurairah, ya. Ada juga riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu, ya, maksudnya. Jadi selain Umar bin Al-Khattab, ada juga riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Soalan ke-29, ya. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma ta'rif, ma, apa, ya, ta'rif, ya, pengertian, ya, definisi al-ihsan,
Al-ihsan bainal abdi, ya, bainal abdi, di antara hamba, wa rabbihi, dengan Rabbnya. Apa pengertian al-ihsan? Ya, di antara hamba dengan Rabbnya, itu ya. Al-ihsan ini adalah tingkatan tertinggi, ya, di dalam agama, ya. Tingkatan pertama apa? Al-Islam, yang kedua al-iman, ketiga al-ihsan. Begitu juga dengan orang yang beragama, ya. Orang yang beragama, ya, ketika dia hanya sekedar mengucapkan syahadat, kemudian apa lagi, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, tapi ya, dia masih ringan, ya, untuk berbuat maksiat, ya, membicarakan aib orang lain, berbuat ghibah, ya, suka berbohong, gitu kan, maka dia masih berada di tingkatan al-Islam, gitu kan. Dia baru mengucapkan dengan lisan dan beramal, gitu kan. Adapun orang yang beragamanya, ya, sampai kepada tingkatan al-iman, maka ibadah dia kerjakan, dia pun betul-betul meyakini, gitu kan, bahwasannya setiap perbuatan, ya, baik atau buruk, ya, pasti ada balasannya daripada Allah. Sehingga orang yang seperti ini, yang sudah sampai tingkatan al-iman, ya, dia akan berusaha untuk menjauhkan diri daripada segala kemunkaran, gitu kan, apa-apa yang Allah larang dan Rasulnya larang, ya. Terlebih orang yang sudah sampai tingkatan al-ihsan, ya, al-ihsan, ya. Faqul, maka katakanlah, huwa, al-ihsan itu adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ya, ka'annaka tarah, seakan-akan seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun tarah, meskipun engkau tidak melihatnya, gitu kan. Jadi al-ihsan antara hamba dengan Rabbnya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, meskipun engkau tidak melihatnya, ya. Fa innahu yarak, maka sesungguhnya yakinilah Allah melihatmu, gitu kan. Ya, tak mungkin, ya, orang yang hidup, yang masih hidup di dunia ini, ya, sekalipun Rasul boleh melihat Allah, mustahil. Sekalipun itu adalah hamba terdekat dengan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan, menerima perintah salat, ya, kemudian Rasulullah SAW diturunkan kembali oleh Allah ke dunia. Para sahabat berselisih, ya, bertanya-tanya, adakah Rasulullah melihat Allah? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, Nabi Muhammad, ya, tidak melihat Allah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, bagaimana mungkin saya melihat Allah, ya, 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 sementara ada cahaya yang menjadi batas, gitu kan. Ada nur yang menjadi batas, ya. Jika cahaya tadi Allah singkapkan, gitu kan, maka segala sesuatu yang dilihat Allah itu akan terbakar, ya, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih, ya, gitu, ya. Jadi mustahil, ya, dilihat ketika masih hidup, ya. Allah dilihat ketika masih hidup. Nanti, ya, yaumul qiyamah dan yaumul qiyamah maksudnya adalah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan di dalam surga, maka orang-orang mukmin akan melihat Allah. Ya, di padang mahsyar, ya, tidak ramai-ramai, tidak, ya, satu persatu nanti akan Allah adili, ya. Orang mukmin, ya, akan Allah tanya. Nah, disitulah orang mukmin akan melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di jannah. Ya, kalau di jannah itu
memang penghuni surga, semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nanti ada pembahasannya ini, ya. Kama jaa fi hadis, sebagaimana jaa, ya, telah datang fi hadis, di dalam hadis Umar bin Al-Khattab, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi Muslim raqam 8, ya, di dalam yakni sahih Muslim nomor 8, ya. Nomor 8, ya. Jadi jelas, ya. Soalan ke-30, ya. Soalan ke-30. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, ma hukmu sabbillah, ma apa hukum sabbillah, apa sabbillah? Mencela Allah. Apa hukum mencela Allah? Ya, wasabbi rasuli, dan mencela, ya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasabbi dinihi, dan mencela agamanya, agama Islam. Awil istihza'i bidzalik, atau, ya, menjadikan Allah, ya, rasulnya, agama itu bahan olok-olokan, ya, memperolok-olok, ya, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok agama. Ini apa hukumnya? Ya. Faqul, maka katakanlah, hadza kufrun akbar. Ya. Perbuatan ini kufrun akbar, ya, kufur terbesar, ya. Kekufuran terbesar, ya. Kekufuran terbesar. Man, siapa? Ta'ammadahu, yang sengaja melakukannya, sengaja dia melakukannya, sengaja dia mencela Allah, Rasulnya, agamanya, memperolok-olok, ya. Kharaja min millatil Islam, dia sudah keluar dari Islam, ya. Wad dalilu, dan dalilnya qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, surah keberapa? Surah ke-9 Madaniyah, ya, surah ke-7 apa? Al-A'raf, ya. Madaniyah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Katakanlah, ya. Qul, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, ya kan? Abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, ya, kuntum tastahzi'un, ya, kalian memperolok-olok, gitu kan? La ta'tadziru, tidak ada uzur, ya. La ta'tadziru, tidak ada uzur. Apa uzur? Kalian tidak ada uzur, yakni alasan, ya. Qad kafartum, sungguh kalian, ya, telah kafir, telah kufur, ba'da imanikum, setelah, ya, kalian beriman, ya. Nah, Rasul di sini tidak hanya yang dimaksud secara luas, ya, ini secara khusus memang Nabi Muhammad SAW, tapi secara umum termasuk para malaikat, ya. Sebab kalau kita buka surah Al-Hajj misalnya, ya, surah Al-Hajj, surah keberapa? Surah ke-22 ayat 75. Boleh tolong dibukakan, ya. Al-Hajj ayat 75, ya, Madaniyah. Di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Allah Subhanahu wa taala telah memilih utusannya dari malaikat dan manusia, ya. Malaikat, diantaranya malaikat Jibril, ya. Orang Yahudi, itu dia
Yahudi, ya, Nasrani, ya, dia memusuhi malaikat Jibril, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 98, coba. Al-Baqarah ayat 98, ya. Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, kemudian rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir, ya. Tengok, Allah menghususkan malaikat Jibril juga Mikail, ya. Itu malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut, ya. Malaikat apa lagi? Malaikat Israfil itu penghulunya para malaikat itu, ya. Malaikat Jibril itu orang Yahudi, itu memusuhi malaikat Jibril, ya. Termasuk Syiah, ya. Syiah pun secara tak langsung, ya, mereka sudah memusuhi malaikat Jibril. Sebab apa? Ya, di antara keyakinan mereka, ya, ini Syiah Rafidhah apa? Mereka berkata bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu, ya. Seharusnya kepada Ali radhiyallahu anhu, ya. Jadi Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bukanlah Tuhan kita, kata Rafidhah. Ini dalam kitab mereka, ya. Hanya mereka taqiyah saja sekarang. Ya, memang taqiyah itu jadi rukun mereka, ya, agama mereka. Orang mereka yang tak bertaqiyah itu inilah bukan orang yang beriman, ya, bukan dinyatakan orang beriman. Taqiyah apa? Menyembunyikan, ya kan, hakikat. Semakin banyak mereka bertaqiyah, itu semakin tinggi derajatnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, ya. Zindiq, ya, kalau dikatakan oleh para ulama zindiq. Zindiq itu setiap zindiq itu pasti munafik. Tidak setiap munafik itu zindiq, ya. Dia lebih parah dari munafik zindiq ini, ya. Zindiq itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, dari ulama dari mazhab Hanbali. Zindiq itu adalah orang yang dia dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, gitu kan. Kekufuran, ya. Di belakang orang-orang Islam dia menyembah berhala, gitu kan. Ya, sebagaimana orang Syiah di antara mereka, ya kan. Mengagungkan tokoh mereka, ya kan. Bahkan ritual mereka sama dengan menyerupai ritual orang-orang Yahudi, gitu kan. Mengagungkan pembunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, siapa? Abu Lu'lu' al-Majus, ya, kalau tak silap, ya. Nah ini, ya. Nah, jadi mereka disebut, Syiah ini disebut oleh para ulama, banyak para ulama Ahlus Sunnah zindiq, gitu kan. Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya, kemudian ini saya nak sampaikan, ya, berkenaan dengan apa hukum mencela para sahabat, ya, para sahabat ridwanullah alaihim. Adakah, ya, hukumnya kufrun akbar sebagaimana hukum mencela Allah dan Rasulnya, ya, ataukah belum sampai kepada kufrun akbar? Nah, ya, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa sabus sahabah, mencela para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, haram, ya, hukumnya haram, berdosa, ya. Pertama, kenapa? Ya, pertama, ya, orang yang mencela sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ya, mereka sudah
berbuat ghibah yang menjadikan hati kaum muslimin, kaum mukminin ya tersakiti gitu kan. Mereka yang mencela para sahabat, ya, mereka sudah berbuat ghibah gitu kan. Para sahabat sudah tiada ya. Kalau itu betul ya, apa yang mereka sampaikan ya. Contoh misalnya yang betul ini misalnya mereka mencela bahwa Abu Sufyan ini bakhil ya. Abu Hurairah ini suka makan. Nah, misalnya iya, kita tak boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Ya, mereka yang mengeluarkan kata-kata seperti itu ya, ini tak menjadikan keadilan atau agama mereka berkurang gitu kan. Ini tak sampai kufrun akbar yang semacam ini. Tapi para ulama ahlus sunnah, Syekhul Islam dan yang lainnya, ini hukumannya apa? Didera ya. Hukumannya didera oleh siapa? Oleh hukum ya, oleh pemerintah gitu kan. Gitu. Coba kita tengok sekarang bagaimana keadaan Syiah di Iran ya, khususnya ya di Timur Tengah lah. Kalau di tanah Melayu ini mereka wallahu alam mentalnya belum berani seperti orang-orang Syiah di Iran. Bagaimana Allah memberikan hukuman kepada mereka? Mereka yang menghina para sahabat itu kan setiap tahun berulang. Asyura itu, Karbala kan. Mereka mendera diri mereka sendiri ya kan. Bahkan anak kecil ya, anaknya ya Allah, darah banyak keluar. Ini kan lebih hina daripada hewan ya kan. Ini hukuman daripada Allah sebenarnya ya. Sebab ya tidak ada pemerintah yang memberikan hukuman itu ya, sehingga Allah mencabut ya iman mereka, rasa malu mereka ya kan. Setiap tahun akan terulang itu, mencela Ummul Mukminin ya. Siapa yang kualitas mencelanya lebih hebat, itu pasti yang akan lebih menderita itu, gitu kan, pasti itu. Yang mencela para Ummul Mukminin ya, kemudian siapa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, itu paling menderita pasti, gitu kan. Nah, ini ya, itu yang pertama, ghibah. Ya, di dalam surah Al-Hujurat misalnya kan, surah ke-49 ayat 12 jelas dinyatakan oleh Allah ya kan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu ya kan. Itu dalilnya, itu tak boleh kita menggibah ya. Dan janganlah di antara kalian menggibah ya, menyebutkan kejelekan gitu kan, saudaranya yang lain ya. Adakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, maka sungguh ia akan merasa jijik gitu kan. Ya, iya, memakan bangkai haram ya kan. Ya. Apalagi bangkai manusia gitu kan. Ya. Begitupun kehormatan. Nah, ini penjelasan para ulama ya. Menjelek-jelekan kehormatan orang lain gitu kan. Sama halnya dengan itu tadi. Keharamannya sama dengan memakan bangkai tadi. Ya. Itu ya. Para ulama menjelaskan demikian. Yang pertama itu tadi masalah ghibah, surah Al-Hujurat ya, surah ke-49 ayat 12 ya. Kedua ya, kenapa mencela para sahabat itu haram, berdosa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai mereka. Ya. Allah sudah meridhai mereka, ya kan? Meridhai para sahabat ya, baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin, ataupun yang membaiat Rasulullah di bawah syajar, di bawah pohon, ya kan? Baiat ridwan. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa Allah meridhai orang-orang yang
sudah membaiat Rasulullah di bawah pohon, gitu kan. Ya. Ingat ikhwati fillah, berbeza ya kedudukan para sahabat yang ikut membaiat Rasulullah, ikut berperang bersama Rasulullah sebelum Fathul Mekah dengan mereka yang masuk Islam. Sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah itu berbeza kualitasnya, kedudukannya, gitu ya. Ini ada beberapa hadis yang menyatakan tentang itu, termasuk Al-Quran, surah Al-Fath tadi. Boleh dibuka surah Al-Fath ya. Surah Al-Fath, surah keberapa tadi? 4. Surah Al-Fath surah keberapa? 48 ya. Surah Al-Fath Madaniyah, ayat berapa? Ayat 18 ya. Surah Al-Fath ayat 18. Ada ya? Apa ininya, terjemahnya? Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Naam, ya. Itu baiat ridwan ya, di bawah pohon ya. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, gitu kan. Jadi yang kedua, keridhaan Allah ya diberikan kepada para sahabat ya. Yang ketiga ya, Allah memerintahkan kepada kita ya, orang-orang yang datang setelah sahabat itu memohon ampunan untuk mereka, untuk para sahabat juga untuk kita, dan agar Allah tidak menjadikan di dalam hati kita kedengkian, gitu kan. Di dalam surah apa? Al-Hasyr ayat 10, coba dibuka ya. Surah Al-Hasyr ayat 10 ya, Madaniyah ayat 59. Ya, itu doa ya, doa orang-orang yang beriman. Tengok ya, kita orang-orang yang beriman ya, insya Allah ya, coba jadikan doa ini rutin dibaca ya. Ya. Ayat 10 berbeza dengan orang-orang Syiah yang melaknat ya. Coba dibaca terjemahannya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ya. Ini jelas perintah Allah kepada kita agar kita memohon ampunan kepada Allah untuk kita dan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam. Siapa yang dimaksud? Para sahabat ya. Dan agar Allah tidak menjadikan di dalam hati kita apa? Ghil, kedengkian ya, nak mencela ya, gitu kan. Ya, mereka tidak maksum ya, pasti ada kekurangan, tapi berbeza dengan kita ya, kedudukan kita dibandingkan para sahabat, gitu ya. Jelas ya. Yang keempat ya, Allah tabaraka wa taala melaknat ya orang-orang yang mencela para sahabat ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, gitu kan, maka ke atasnya laknat Allah. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Abi Asim, laknat Allah ke atas mereka ya. Mereka melaknat para sahabat ya, sesungguhnya laknat Allah diberikan kepada mereka, gitu kan. Apalagi menjadikan solat sebagai apa? Istihza, memperolok-olok solat itu kan. Di dalam solat berdoa ya, solatnya pun sudah berbeza, gitu kan, dengan kita. Jadi double ya, double. Dosa mereka itu ya Allah berlipat ganda. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kelima, maaf, saya ingin menyampaikan hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kedudukan para sahabat ikhwati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya. Falau anna ahadakum, ya, kalau, ya, sesungguhnya, ya, bahwasannya salah satu di antara kalian anfaq apa? Mithla Uhudin zahaban, ada di antara kalian menginfakkan apa, emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu masya Allah, ya, besar, ya, dan panjang gitu kan. Apa? Ma balagha mudda ahadihim au nasifau, ya, sungguh tak akan mampu apa, menyamai, ya, satu mud ya, segini, atau setengah mud yang mereka infakkan dengan apapun, bukan dengan emas, ya. Bukan para sahabat berinfak dengan emas satu mud, tak, dengan kurma sekalipun kalau para sahabat berinfak itu tak akan kita mampu menyamai kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan apa, tazkiyah, rekomendasi bahwa kedudukan para sahabat di sisi Allah sangat agung gitu kan, sangat mulia, ya. Nah, hadis itu ikhwati fillah, ya, kalau kita tengok apa namanya, asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu, ya, sahabat Khalid bin Al-Walid, beliau radhiyallahu anhu masuk Islam setelah Fathul Mekah, ya, berselisih dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya. Abdurrahman bin Auf di awal-awal Nabi berdakwah masuk Islam, gitu kan, dijamin oleh masuk surga tanpa hisab, ya kan, Abdurrahman bin Auf, salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, sudah kaya raya, ya, masya Allah, ya, dijamin masuk surga tanpa hisab, ya. Abdurrahman bin Auf itu terheran-heran, ikhwati fillah, kalau beliau berinfak di jalan Allah, ya, kenapa hartanya ini tak habis-habis gitu kan. Kalau sekali berinfak ini, masya Allah, ya, entah hitungannya berapa juta ringgit itu sudah, ya, sekali infak, ya, berapa ratus unta yang diinfakkan, berapa ribu unta yang diinfakkan, ya. Tapi tak menjadikan dia berkurang hartanya, sebab memang janji Allah seperti itu, ya. Ingat, ya, bahwa harta simpanan kita sesungguhnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Itu yang akan dibawa sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat tadi berselisih. Kemudian Khalid bin Al-Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka turunlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Itu, ya, asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis itu. Bahwa kedudukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kalau dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, tidak sama gitu kan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beramal sekalipun balasannya tak sama gitu kan di sisi Allah. Gitu kan. Abdurrahman bin Auf lebih tinggi kedudukannya. Sama dengan kedudukan para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terbaik siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelahnya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Setelahnya siapa? Utsman, baru Ali radhiyallahu anhuma. Gitu kan. Berbeza dengan orang Syiah, gitu kan. Sudah menganggap Ali radhiyallahu anhu paling tinggi kedudukannya, ya kan? Kemudian, ya, mencela juga, mengkafirkan. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, itu, ya, tadi Allah melaknat, ya. Kemudian yang kelima, ijma', ya, bahwa para ulama ahlu sunnah sudah berijma', ya, sudah bersepakat bahwa haram hukumnya mencela para sahabat, ya. Tahan lidah kita daripada membicarakan kekurangan para sahabat, gitu kan. Ijma' para ulama haram hukumnya, ya. Itu yang kelima, ya kan. Nah, di zaman Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, itu sudah terjadi, mencela para sahabat sudah terjadi. Apa kata Aisyah kepada keponakan
ini ya, anak saudara ya. Wahai anak keponakanku, katanya. Kepada Aisyah berkata kepada anak keponakannya, wahai anak keponakanku, ya. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampunan, ya, untuk diri mereka dan orang-orang yang masuk Islam sebelum mereka, yakni para sahabat, ya. Tapi justru mereka mencela para sahabat. Nah, asar ini ikhwati fillah, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa ketika itu di Mesir ada yang mencela siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di Syam ada yang mencela Ali radhiyallahu anhu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata demikian, ya. Justru mereka sudah diperintahkan untuk meminta ampunan, kok malah mencela, gitu kan. Ini haram hukumnya, ya. Nah, kemudian bahayanya apa? Mencela para sahabat. Bahayanya mencela para sahabat apa? Yang pertama, ya, orang yang mencela para sahabat itu kata para ulama, ya, menunjukkan tanda kerendahan pribadi mereka, ya, kerendahan diri mereka, gitu kan, ya. Rendahnya pribadi mereka di hadapan Allah, gitu kan. Dan itu adalah kesesatan bid'ah yang mereka buat. Itu kata para ulama. Itu yang pertama, ya. Bahaya yang pertama itu menunjukkan tanda rendahnya diri mereka di hadapan Allah, ya. Kemudian kesesatan dan bid'ah yang dibuat oleh mereka. Yang kedua, mencela para sahabat berarti apa? Mencela saksi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menegaskan, ya, dengan benar-benar, dengan betul-betul bahwasannya para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Siapa yang mencela para sahabat, berarti mereka sudah mencela Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Yang ketiga, ya, bahayanya yang mencela para sahabat adalah hukumannya, ya. Serendah-rendah hukuman itu didera tadi, ya. Di penjara, didera, ya. Yang paling berat sudah dihukumi kafir, ya, dan hukumannya dibunuh, gitu kan. Tentu oleh pemerintah, ya, bukan oleh kita, ya, dibunuh, kecuali mereka yang memerangi kita dahulu, gitu kan. Itu, ya. Yang keempat, laknat Allah, itu bahayanya. Laknat Allah diberikan kepada mereka. Yang kelima, secara tak langsung mereka sudah menuduh Rasul itu Rasul itu jelek, ya. Kenapa? Karena memiliki sahabat yang dicela, gitu kan. Mereka, kata Imam Malik rahimahullah, mereka itu sebenarnya ingin mencela Rasulullah, tapi tak sampai, gitu kan. Tak bisa, sehingga mereka mencela sahabatnya, gitu kan. Secara tak sadar mereka sudah mencela Rasulullah, ya, menuduh Rasulullah jelek, ya. Ya, sebab, ya, orang yang jelek, gitu kan, perangainya memiliki sahabat yang jelek, gitu kan. Secara itu Rafidah, ya, Rafidah, Syiah Rafidah. Saya tidak membicarakan Syiah Zaidiyah, ya. Karena para ulama berkata Syiah Zaidiyah ini yang betul-betul murni Zaidiyah, ya, ini tak sampai kufur, ya, kufur akbar, karena mereka secara akidah, ya, hanya mengutamakan Imam Ali di atas para sahabat yang lain, ya. Para sahabat yang lain tidak sampai dikafirkan, tidak sampai dicela, gitu kan. Para Abu Bakar, Umar tidak sampai dikafirkan, dicela, gitu kan. Hanya mengutamakan saja. Ini Zaidiyah yang murni di Yaman sana. Tapi sekarang ini Zaidiyah sudah terkontaminasi dengan Rafidah, dengan yang lain, ya. Ini yang murni di zaman Imam Syaukani, ya. Ini Zaidiyah murni, ya, di zaman Imam Syaukani, gitu kan. Adapun Rafidah kemudian Basar al-Asad, ya.
ini tidak diragukan. Ali itu adalah nabi, ya kan? Jibril salah menurunkan wahyu. Kemudian yang seperti ini tidak diragukan lagi. Mereka sudah kufur, ya, kufur besar, ya, sudah mengeluarkan diri mereka, sudah menjadikan diri mereka keluar dari Islam. Tokoh-tokoh Rafidhah tidak diragukan lagi. Adapun yang di bawahnya perlu ditegakkan hujjah, gitu kan? Pengikutnya yang awam ini perlu kita tegakkan hujjah, ya. Kecuali mereka sudah meyakini betul, ya, dengan keyakinan yang, ya, keyakinan yang sempurna, gitu kan? Mengikuti tokoh mereka, ya sudah, mereka juga kufur. Tapi kalau dia sebenarnya tak tahu, gitu kan, tak ada pengetahuan tentang itu, nah, ini perlu ditegakkan hujjah. Adapun tokoh-tokoh mereka sudah jelas kekufurannya, gitu kan. Kemudian keyakinan misalnya para sahabat murtad setelah Nabi SAW meninggal, ini pun sama, ya. Kalau berangkat dari keyakinan macam ini, mereka sudah keluar dari agama Islam, kufur. Apalagi misalnya, ya, mengkafirkan para sahabat, ya, jelas, ya, melaknat para sahabat. Kemudian mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ummul Mukminin Aisyah dituduh berzina misalnya, kan, dituduh orang yang orang yang suka berdusta misalnya, kan, kepada Rasulullah SAW. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah membebaskan dari tuduhan itu, gitu kan, di dalam surah An-Nur, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina, ya kan. Maka yang seperti ini juga kufur akbar, dia sudah kafir, gitu kan. Bagaimana dengan Ummul Mukminin yang lain, istri-istri Nabi yang lain? Para ulama berbeza pendapat, tapi pendapat yang yang dipilih oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya, kalau sampai juga mencela istri-istri Nabi yang lain, sama dengan hukumnya mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan. Sebab istri-istri Nabi kelak akan menemani Nabi di dalam surga, gitu kan. Ummul Mukminin, ibunda orang-orang mukmin, gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Kalau mencela mereka itu, gitu kan, mencela mereka itu karena marah, gitu kan. Karena marah, misalnya bukan dengan keyakinan, bukan berangkat dari keyakinan, ya, marah, melaknat, mencela misalnya tadi Abu Sufyan, bakhil, kemudian ada sahabat yang penakut misalnya, berdusta, kemudian ilmunya sedikit misalnya, apalagi pernah berzina dan sebagainya, gitu kan, yang tidak menghilangkan keadilan mereka, yakni kualitas agama mereka, gitu kan. Maka ini tak sampai kufur akbar, gitu kan. Hanya hukumannya tadi, ya, didera tadi, didera dan dibimbing, gitu kan, ditegakkan hujjah. Ini, ya. Jadi ada dua, tak boleh kita semua kafirkan mereka. Ya, ada yang sudah sampai ke tingkatan kufur akbar, ada yang tidak sampai itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang salah hanya datang dari diri saya dan dari setan, yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.